Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Meski berslogan adat Basandi Syara dan Syara bersandi Kitabullah, Sumatera Barat menduduki peringkat 6 se-Indonesia dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kapal nelayan dihantam gelombang tinggi dan tabrak karang. 12 orang selamat, 1 tewas. Hampir 800 gram sabu-sabu dimusnahkan Polres Pasaman Barat. Sumatera Barat masuk dalam 6 besar dari 34 provinsi di Indonesia yang rawan narkoba pada tahun 2024 ini. Indikatornya adalah 1,1% dari 5,7 juta penduduk Sumatera Barat atau sekitar 65.000 penduduk adalah pemakai narkoba. Indikator kedua adalah peredaran narkoba yang hampir merata di sejumlah kabupaten kota, kecamatan, hingga kelurahan dan nagari. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat, Brigjen Pol Riki Yanuarfi, kepada pers hari Selasa pada ekspos akhir tahun di kantor BNNP Sumbar. Pengungkapan kasus narkoba tidak termasuk indikator yang dinilai oleh BNN Pusat dalam hal pemeringkatan. Dalam tahun ini, ada kasus besar yang diungkap oleh BNNP Sumbar, yakni kasus peredaran ganja seberat 141 kg dari Mandailing Natal, Sumatera Utara pada bulan Mei lalu, yang melibatkan seorang oknum polisi sebagai kurir dan narapidana di dalam lapas sebagai pemesannya. Kasus besar kedua yang diungkap adalah peredaran ganja sebanyak 624 kg yang melibatkan jaringan Sumbar dan Aceh yang terjadi bulan Oktober lalu. Indikatornya adalah banyak tempat daerah rawan yang ada di Sumatera Barat. Dari 56 kota kabupaten desa atau kelurahan yang dianggap bahaya, mayoritas 23-nya ada di Kabupaten Solo dan sisanya ada beberapa di Kota Padang. Jadi yang kita waspadai di tahun 2005 adalah Solo Raya dalam daerah rawan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat. Untuk itu target kita 2005 bagaimana mengeluarkan Provinsi Sumatera Barat keluar dari urutan 10 besar daerah rawan penyalahgunaan narkotika. BNNP Sumbar bertekad untuk mengeluarkan Sumatera Barat dari 10 besar provinsi rawan narkoba di Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Pemberantasan narkoba tak hanya bisa mengandalkan aparat negara saja, namun hal itu akan terwujud jika keluarga, kerabat, dan masyarakat luas ikut memberantasnya. Sejatinya, adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah tak hanya slogan yang didengungkan terus-menerus, tapi harus diwujudkan dalam keseharian dan bentuk nyata. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Kapal nelayan dihantam gelombang tinggi di perairan Ula Karang Utara, pusat Kota Padang. Kapal naas itu menabrak karang dan terbalik. Nelayan yang berada di kapal itu pun terpental ke laut dan berusaha menyelamatkan diri. 12 nelayan berhasil menyelamatkan diri dibantu nelayan lainnya. Namun seorang dari mereka ditemukan tewas. Jenazah korban dievakuasi tim SAR ke rumah duka untuk dimakamkan keluarga. Nelayan yang tewas itu bernama Yandri Aldi, ditemukan sudah tidak bernyawa oleh tim SAR gabungan. Dengan menggunakan kapal Basarnas Padang, jenazah korban dibawa ke daratan dan dibawa ambulans PMI ke rumah duka di kawasan Ula Karang untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Setelah kami menerima berita, kami langsung menurunkan tim
dari kapal cepat kami atau RIP dengan POB 3 orang, terus ditambah dengan tim darat 4 orang menggunakan mobil DIMEP. Untuk evakuasi, korban itu ditemukan di antara ombak, di bawah ombak, sehingga masyarakat juga turun tadi dengan menggunakan benen sehingga menemukan korban. Habis itu dievakuasi ke RIP. Sedangkan kapal nelayan yang rusak ditarik ke darat oleh kapal nelayan lainnya. Menghadapi cuaca ekstrim yang sedang terjadi saat ini, yang sewaktu-waktu bisa berubah dan mempengaruhi gelombang laut, Basarnas mengimbau nelayan untuk memperhatikan kondisi cuaca saat akan melaut, agar bisa menghindari bencana. Alfi melaporkan dari Padang. Polres Pasaman Barat memusnahkan sabu-sabu sebanyak hampir 800 gram yang berasal dari hasil penangkapan sebanyak lebih dari 850 gram. Pemusnahan sabu-sabu dilakukan di Aula Polres Pasaman Barat pada Senin siang. Sabu-sabu dimusnahkan dengan cara di-blender yang dicampur dengan sabun cair, kemudian dibuang. Pemusnahan barang bukti ini juga disaksikan langsung oleh tersangka dan pejabat dari instansi terkait lainnya. Namun tak semua sabu-sabu hasil tangkapan yang dimusnahkan. Polisi masih menyisakannya dalam jumlah kecil sebagai barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Sabu-sabu yang dimusnahkan ini merupakan hasil tangkapan tim Tiger Satres Narkoba Pasaman Barat pada tanggal 10 Desember 2024 lalu yang menangkap tersangka pengedar sabu-sabu di rumahnya di Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan Barat, Pasaman Barat. Kasus narkotika yang ditangkap pada tanggal 10 Desember kemarin yang barang bukti 853 gram, dan saat ini kita dalam proses penyidikan dan kita laksanakan pemusnahan sebagian kurang lebih 788 gram untuk proses penyidikan. Dan kita bisa lihat ada amankan beberapa tersangka, 1 orang tersangka dan masih pengembangan juga, dan saat ini masih dalam tahap proses penyidikan di narkoba dan tahap proses pemberkasan dari kejaksaan. Pengungkapan ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah sejak Polres Pasaman Barat berdiri. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Banjir yang terjadi di Nagari Ayah Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat, masih menggenangi rumah-rumah penduduk pada Selasa pagi. Namun banjir yang menggenangi jalan raya telah berangsur surut. Meski hujan masih turun dan tidak terlalu deras seperti pada malam hari sebelumnya. Arus lalu lintas antar provinsi Sumatera Barat menuju Sumatera Utara maupun dari Simpang 4 menuju Ujung Gading atau sebaliknya telah bisa dilewati. Puluhan warga yang mengungsi satu persatu kembali ke rumahnya. Namun mereka tetap waspada karena debit air sungai Batang Pasaman masih tinggi yang sewaktu-waktu dapat meluap jika hujan deras kembali mengguyur daerah itu. Kurang lebih 1 meter, kira-kira kurang lebih 1 meter. Ada nggak barang-barang ibu yang terendam banjir? Ada, yang hanyut juga ada, yang terendam juga ada, seperti yang Anda lihat sekarang ini ya. Jadi tadi ibu malam mengungsi atau bertahan di rumah? Sempat sih mengungsi sama anak-anak dan suami mengurus rumah. Menurut data dari Wali Nagari Ayah Gadang Barat, lebih dari 200 kepala keluarga atau hampir 1.000 jiwa terdampak akibat banjir. Kalau untuk yang terdampak banjir itu dari jumlah rumah lebih kurang 200, jumlah kakak 220, bayi 13, balita 48, bumil 5, dan lansia 78. Kalau untuk yang mengungsi yaitu di posko utama kantor Wali Nagari Gadang Barat, satu keluarga. Bagi masyarakat kita yang lain sudah mengungsi ke rumah keluarga yang terdekat. Untuk kondisi jalan sudah bisa dilewati oleh mobil. Selain di Nagari Ayah Gadang, Kecamatan Pasaman, banjir juga terjadi di Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Ranah Batahan, dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Pasaman Barat.
Di Kecamatan Sasaran Pasisi ya, genangan air masih terlihat dengan ketinggian air sekitar 30 cm hingga 50 cm. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.